Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai rule of law dan hak asasi manusia. Jadi pertama-tama perkenalkan anggota dari kami. Nama saya adalah Adrian Satrio Putra dengan NIM 220551121. Kemudian ada Elmar Ruiz dengan NIM 22055511133. Kemudian ada Yulia Christine Elmar Rosa Soleman dengan NIM 22055551135. Dan yang terakhir ada IGD Sangga Buana Putra dengan NIM 22055551130. Jadi kita di sini pertama-tama masuk ke dalam pengertian rule of law. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rule of law ini? Rule of law adalah sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan-keputusan individual. Jadi yang dimaksudkan dengan rule of law ini, suatu negara yang dilakukan oleh suatu negara itu berdasarkan oleh hukum. Dan yang memerintah negara itu sendiri adalah hukum. Jadi bukan oleh suatu individu, oleh suatu orang. Jadi bukan yang mengatur negara itu bukan keputusan-keputusan dari individual, tapi yang mengatur negara itu adalah sebuah hukum. Itu yang dimaksud dengan rule of law. Jadi rule of law ini memiliki konsep, dan konsep itu ada tiga, yakni supremacy of law, kemudian ada equality before the law, selanjutnya ada due process of law. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep-konsep rule of law ini? Yang pertama adalah supremacy of law. Supremacy of law ini adalah hukum berada pada posisi tertinggi. Jadi, yang dimaksud dengan hukum berada pada posisi tertinggi ini adalah di mana semua yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara itu sendiri, semua itu berasal pada hukum. Yang mengatur mereka itu adalah hukum dan yang memerintahkan mereka itu adalah hukum. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Dan hukum itu menjadi sebuah dasar dari apa yang diperbuat oleh warga negara itu sendiri. Selanjutnya, equality before the law. Jadi, equality before the law ini adalah setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jadi, hukum ini tidak memandang status warga negara. Jadi, mau kalian presiden, mau kalian polisi, mau kalian rakyat jelata, di hadapan hukum itu semuanya sama. Bagi siapa yang melanggar hukum, mereka pasti akan tetap mendapatkan ganjarannya. Kemudian due, due process of law. Jadi yang dimaksud dengan due process of law ini adalah hukum adil dan tidak memihak. Ini hampir mirip dengan konsep yang kedua, di mana hukum itu bersifat adil. Jadi dia itu bisa mengatur siapa saja dan dia itu tidak memihak. Jadi misalkan ada seseorang dengan pangkat yang tinggi melakukan kesalahan, orang tersebut akan tetap menerima ganjarannya. Jadi tidak hanya rakyat biasa saja yang di yang diadili oleh hukum, tetapi hukum ini bersifat netral. Jadi siapapun dapat diadili dengan hukum ini. Hukum ini bersifat tidak memihak. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai jaminan hak-hak asasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya juga bisa menganggap dengan NIM 220555135. Di sini saya akan menjelaskan jaminan hak-hak asasi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal yang pertama yaitu pasal 21. Intinya pasal ini menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara itu memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum serta mendapatkan keadilan. Lalu yang kedua, pasal 22 sudah garis besar, pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal yang ketiga yaitu pasal 28. Secara garis besar, pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dan melakukan pendapat sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Pasal yang keempat yaitu pasal 29 ayat 2, yaitu kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agamanya itu. Dan yang terakhir yaitu pasal 31 ayat 1,
Pasal ini menjelaskan tentang hak untuk memperoleh pengajaran. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk mendapat pengajaran layak, walaupun kita dari ekonomi dari kecil menengah atas, kita berhak untuk mendapatkan kurikulum, fasilitas atau apapun itu yang dapat menunjang pelajaran kita agar kita bisa belajar dengan baik. Suatu masyarakat baru dapat disebut berada apabila di bawah rule of law. Bila memiliki syarat esensial tertentu, harus terdapat kondisi minimum dari suatu sistem hukum di mana HAM dan human dignity harus dihormati. Sebagaimana diputuskan oleh Kongres Athena 1995 dari The International Commission of Jurists, kondisi-kondisi itulah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan pribadi haruslah terjamin. Tak seorang pun dipenjara atau ditahan tanpa keputusan hakim. Yang kedua, tidak ada hak-hak fundamental. Yang ketiga, kehidupan pribadi orang haruslah tidak dapat dilanggar, rahasia surat menyurat haruslah terjamin, dan yang terakhir, setiap orang harus menjamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui sebuah media komunikasi, terutama pers. Saya akan menjelaskan tentang proteksi konstitusional. Jadi, proteksi konstitusional ini adalah hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusional sendiri berasal dari akar kata konstitusi atau yang berarti undang-undang dasar. Jadi, hal konstitusi ini merujuk pada semua yang bersifat politik dengan sesuai aturan yang berlaku di suatu negara tertentu. Selanjutnya, pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak ini mengarah pada saat pengadilan berlangsung atau saat pemilihan berlangsung. Jadi, pengadilan-pengadilan yang bebas dan tidak memihak ini harus bersifat adil dan memihak pada salah satu orang saja, tanpa paksaan dan tanpa hal-hal tangan lainnya. Selanjutnya, pemilihan yang bebas. Jadi, saat pemilihan berlangsung atau pada saat pemilihan presiden, mau itu pemilihan presiden atau pemilihan camat pada suatu desa, jadi kita harus memilih bersifat bebas, tidak ada paksaan dari suatu orang tertentu dan tidak ada paksaan untuk memilih salah satu orang. Selanjutnya, kebebasan menyatakan pendapat. Pada saat mendiskusikan sesuatu, semua kandidat atau semua anggota dapat kesempatan memberikan pendapatnya masing-masing. Pendapat ini tidak hanya pada saat rapat saja. Memberikan pendapat secara bebas ini bisa saja dilakukan di umum ataupun di dalam rapat-rapat formal tertentu. Di kebebasan menyatakan pendapat ini juga termasuk hak asasi manusia atau yang bisa disingkat HAM. Selanjutnya, ada kebebasan bersertifikat. Jadi, kebebasan bersertifikat itu mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga orang yang ingin keluar dari kelompok tersebut secara sukarela atau secara tidak terpaksa. Selanjutnya, pendidik sipil. Jadi, hal ini diberlakukan untuk membina dan mengembangkan sikap kewarganegaraan yang baik, cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Aktif dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam konteks lokal maupun internasional. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari di kita sebelumnya, jadi kesimpulan yang sebelumnya menyatakan bahwa konsep rule of law di berbagai negara itu berbeda. Tetapi dari inti dari rule of law ini tetap sama dan ada perubahan sama sekali. Jadi rule of law ini wajib ada di Indonesia dan sebagai negara hukum sendiri. Baik itu dalam arti yang formal maupun umum. Jadi hak asasi manusia sendiri atau HAM pada dasarnya telah diatur dalam pembukaan, batang tubuh, dan jelasan dalam Undang-Undang 1945. Tetapi hal ini juga perlu diatur lagi
agar lebih tegas lagi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, sekian dari kelompok kami. Kesaja dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.